Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Materi kita hari ini tentang eliminative behavior. Eliminative behavior merupakan tingkah laku di faset atau cara mengeluarkan feses serta urinate atau cara ternak tersebut untuk mengeluarkan urin. Nah, ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, NH3, dan zat warna empedu dan asam urat. Jadi, eliminatif di sini yang dimaksud dengan eliminatif adalah bagaimana ternak itu mengeluarkan kotoran. Kenapa kotoran harus dibuang? Karena setiap makhluk hidup mengeluarkan zat sisa supaya tidak membahayakan tubuh, sehingga zat itu harus dibuang. Dalam ekskresi ada beberapa istilah yang perlu kita mengerti. Yang pertama, defekasi. Defekasi itu merupakan proses pengeluaran sisa pencernaan makanan yang berupa feses, zat padat. Terus feses ini merupakan ending dari sistem pencernaan ya. Karena sudah di metabolisme, nutrisinya sudah diserap oleh tubuh, maka dikeluarkan. Tentunya pembusukannya dibantu dengan mikroba usus. Selanjutnya adalah istilah ekskresi ya. Kalau ekskresi itu pengeluaran zat sampah sisa metabolisme yang benar-benar tidak berguna bagi tubuh. Sedangkan sekresi itu merupakan pengeluaran getah oleh kelenjar pencernaan di dalam saluran pencernaan. Getah yang dikeluarkan masih berguna bagi tubuh dan umumnya mengandung enzim. Sekresi di sini misalnya hormon. Terus yang terakhir adalah eliminasi. Kalau eliminasi, proses pengeluaran zat dari rongga tubuh, baik dari rongga yang kecil, saluran air mata, maupun dari rongga yang besar, dari usus. Pokoknya yang keluar dari tubuh makhluk hidup itu, baik dari rongga kecil maupun rongga besar, itu yang dimaksud dengan eliminasi. Nah, kalau kita berbicara tentang organ ekskresi, ada 4. Ada kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Adapun kulit, zat sisa yang dikeluarkan adalah keringat. Untuk paru-paru, zat sisa yang dikeluarkan adalah uap air dan CO2. Kalau ginjal, zat sisa yang dikeluarkan adalah urin, sedangkan hati, zat sisa yang dikeluarkan adalah empedu. Nah, ini adalah sistem ekskresi pada unggas. Dari gambar ini kita bisa tahu paru-parunya seperti ini bentuknya. Terus berikutnya kita bisa nemu ginjal, di sini letaknya. Terus kloaka, di sini letaknya. Nah, sistem ekskresi pada unggas, di sini ayam ya, itu terdiri dari ginjal yang tipenya metanefros, terus paru-paru dan kulit. Nah, ginjal pada unggas ini dia berfungsi untuk filtrasi, reabsorpsi itu ya. Terus peran utamanya ginjal ini dia mengatur keseimbangan, mempertahankan keseimbangan osmotik dalam tubuh unggas itu. Nah, nanti kotoran itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Adapun kulit unggas tidak memungkinkan digunakan sebagai salah satu alat ekskresi utama karena hampir tidak berkelenjar dia ya. Tetapi ayam hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tapi dia punya kelenjar minyak ya yang terdapat pada tunggingnya. Kelenjar minyak inilah yang nanti berfungsi untuk meminyaki bulu-bulu unggas. Nah, berikut ini adalah paru-paru ya, paru-parunya ayam. Teman-teman bisa lihat di ResearchGate ini. Ini tuh dari A, B, C, D, E, F ini paru-paru unggas yang diteliti oleh peneliti. Adapun paru-paru unggas yang baik itu berwarna cerah ya. Terus kalau yang kurang baik dia ada bintik-bintik hitamnya ini. Gitu. Alat ekskresi pada unggas yang lain selain ginjal dan paru-paru itu ginjal dan kulit itu adalah paru-paru. Dia ini sebagai alat respirasi ya.
nanti yang dikeluarkan adalah CO2 dan air sama kayak kita. Terus keberadaan CO2 dapat menimbulkan gangguan fisiologis yang penting. Gitu. Nah, berikutnya ada sapi, teman-teman. Kotoran sapi, kotoran-kotoran ternak yang lainnya juga itu sering dikatakan sebagai emas hitam ya. Meskipun warnanya hitam tapi juga bisa mendulang rupiah. Itu karena berdasarkan Rahayu dan kawan-kawan dari UNY, beliau mengatakan bahwa satu ekor sapi dewasa itu dapat menghasilkan 23,59 kg kotoran tiap harinya. Nah, ini sangat berpotensi digunakan untuk pupuk organik ya, yang sangat diperlukan oleh tanaman. Karena kan tanaman butuh unsur N, P, K, dan unsur-unsur yang lain sih, misalnya Ca gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan mengapa sih sebagai peternak kita perlu memahami eliminatif behaviornya. Jadi, memahami tingkah laku eliminatif akan mendorong kita untuk melakukan perbaikan dalam merancang perkandangan dan membantu dalam menangani kotoran ternak. Jadi, mengetahui eliminatif ini pentingnya untuk peternak adalah kita bisa tahu nanti tipe kandang yang sesuai untuk ternak kita itu bagaimana. Nggak harus mahal, tapi jelas dan bersih gitu. Jadi kotorannya kita singkirkan tiap hari. Kalau belum bisa ngolah ya kita singkirkan di suatu tempat yang agak jauh dari perumahan misalnya. Terus nanti akan terfermentasi secara alami ya kalau kita nggak ngolahnya. Terus nanti sampai jadi pupuk yang benar-benar jadi bisa kita manfaatkan. Begitu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk yang eliminative behavior ini. Untuk diskusi berikutnya, teman-teman bisa mengisi link kehadiran di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.